Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melakukan presentasi hasil kerja kami mengenai gangguan bahasa dan bicara anak tunadaksa. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu Afrina Maulida, Redrawati, dan Andi Anggi Ade Putri. Apa itu tunadaksa? Anak tunadaksa cerebral palsy atau lumpuh otak adalah kondisi yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh. Anak-anak yang mengalami tunadaksa atau CP cenderung juga mengalami gangguan bicara dan bahasa, khususnya gangguan komunikasi, yaitu keterlambatan bicara dan bahasa. Gangguan bicara dan bahasa dapat mempengaruhi anak dalam berkomunikasi dengan orang lain, dalam proses memahami atau menganalisa informasi. Kemampuan komunikasi seorang anak dianggap terlambat jika kemampuan bicara dan bahasa anak tersebut jauh di bawah kemampuan bicara atau bahasa anak seusianya. Deskripsi kasus. Subjek penelitian ini yaitu anak tunadaksa Muhammad Aldi Hamzah yang berumur 5 tahun. Muhammad Aldi Hamzah yaitu anak tunadaksa cerebral palsy yang mengalami gangguan pada syaraf dan perkembangan otak. Kegiatan identifikasi dilakukan pada tanggal 20 November 2021. Setelah dilakukan identifikasi, selain mengalami masalah pada perkembangan motorik, Muhammad Aldi Hamzah juga mengalami gangguan pada perkembangan bahasa dan bicaranya. Muhammad Aldi Hamzah mengalami gangguan pada perkembangan motorik dan perkembangan bahasa sejak lahir. Dari usia 1-2 tahun, diketahui Muhammad Aldi Hamzah belum mampu mengeluarkan bunyi atau suara, seperti mengeluarkan kata mama, makan, dan lain-lain, yang seharusnya sudah bisa diucapkan oleh anak seusianya. Metode penelitian. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan langsung di lapangan. Untuk mencapai hasil dari sebuah penelitian ini, tidak lepas dari urutan tahapan yang dilakukan. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan, yang pertama tahap pengumpulan data, tahap wawancara, tahap identifikasi, dan yang terakhir tahap pengambilan keputusan. Mengidentifikasi gangguan bahasa dan bicara anak tunadaksa. Anak yang diidentifikasi bernama Muhammad Aldi Hamzah, tempat tanggal lahir Makassar 3 Maret 2016. Umur 5 tahun, jenis ketunaan tunadaksa cerebral palsy. Instrumen identifikasi gangguan bahasa dan bicara pada anak Muhammad Aldi Hamzah dalam aspek bahasa reseptif. Aldi kurang memahami gestur atau mimik, tidak dapat mengikuti perintah, kurang memahami pertanyaan, tidak dapat mengidentifikasi objek, tidak dapat menunggu giliran saat berbicara dengan orang lain, tidak dapat memahami urutan kata dalam sebuah kalimat, tidak dapat memahami kalimat jamak, tidak dapat memahami kosakata sesuai peristiwa, tidak dapat mengajukan pertanyaan, tidak dapat menggunakan bahasa untuk menunjukkan objek dalam bentuk aspek bahasa ekspresif. Aldi kurang membuat suara-suara, tidak dapat mengucapkan kata, tidak dapat memperlihatkan ekspresi wajah untuk menunjukkan keinginan, tidak dapat berkomunikasi dengan cara yang dimengerti oleh anggota keluarga, tidak dapat mengucapkan beberapa kata dengan ucapan yang benar, tidak dapat menggunakan 8 atau 10 kata yang terpisah untuk mengekspresikan keinginan, tidak dapat menggabungkan dengan gestur untuk berkomunikasi, tidak dapat menggunakan gabungan kata untuk menyatakan keinginan, tidak dapat mengungkapkan keinginan dengan bahasa yang dipahami semua orang, tidak dapat mengucapkan minta tolong dan terima kasih, kurang menggabungkan beberapa kata dengan ekspresi untuk menyatakan keinginan, tidak dapat bercakap-cakap dengan mainan, tidak dapat menggunakan kalimat majemuk, tidak dapat
mengkomunikasikan maksud yang dipahami semua orang, tidak dapat memiliki kosakata 5-100 kata familiar, tidak dapat bertanya kepada orang lain. Dari hasil identifikasi yang dilakukan, kami dapat mengambil keputusan bahwa gangguan berbahasa dan berbicara yang dialami oleh Muhammad Aldi Hamzah disebabkan oleh organ-organ wicara yang tidak mampu menghasilkan suara. Adanya gangguan organ wicara pada subjek disebabkan oleh kekakuan otot mulut, lidah, dan sebagainya yang merupakan dari bagian artikulasi. Program Bina Bicara. 1. Alat yang digunakan dalam latihan membina bicara yaitu kaca besar, spatel, audiometer, temperature, segala macam permainan seperti kartu nama dan gambar-gambar sederhana. 2. Materi pengajaran bina bicara seperti latihan prabicara, latihan keterangan wajahan, latihan keterangan suaraan, latihan pelepas pendidikan bicara seperti bibir, lidah, dan rahang. Latihan pernafasan atau meniup dengan hembusan, meniup dengan hembusan, meniup dengan letupan, menghirup dan menghembuskan melalui hidung, dan latihan pembentukan suara. 3. Program bina bicara yang dapat dilakukan. Yang pertama, latihan artikulasi melatih gerak dari organ artikulasi seperti gerak lidah, bibir, rahang, volume, dan lain-lainnya. Melatih produk bunyi bahasa dimulai dari produk bunyi bahasa yang paling mudah. Yang kedua, latihan babbling atau babbling ritmik. Yang ketiga, latihan kata-kata. Menggunakan kata-kata dalam daftar kata untuk mengetahui fenomena yang tidak bisa diproduksi dengan benar, baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan penelitian. Keempat, menggunakan kalimat umum. Kelima, latihan percakapan atau baca, yaitu jeleba basi adalah serangkaian gangguan dengan masalah mengatur gerak otot di mana hal tersebut sebagai akibat dari beberapa kerusakan pada bagian otak. Dari hasil identifikasi yang dilakukan pada tanggal 20 November 2021, didapatkan bahwa anak tunadaksa yang bernama Muhammad Aldi Hamzah mengalami gangguan bahasa yang disebabkan oleh kekakuan pada otot motorik bicara, menyebabkan anak memiliki gangguan dalam berbicara, sehingga memerlukan pengobatan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan berbicara. Program bina bicara yang dapat dilakukan yaitu menggunakan alat untuk melatih bina bicara seperti kaca besar, spatel, audiometer, temperature, kartu nama, gambar-gambar, dan lain-lainnya. Program bina bicara yang dapat dilakukan yaitu latihan artikulasi, latihan babbling, latihan kata-kata, menggunakan kalimat, dan latihan percakapan. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.